Hari ini kita kembali dengan salah satu agenda kita, di mana kita akan melihat dan membahas gejolak sosial dari apa yang sudah terjadi akhirnya. Berarti harus menggejolak dulu ya buat dibahas di sini. Ya kan, gejolak sosial. Berarti maksudnya gejolak itu bukan membara atau apa, tapi melihat apa yang sudah terjadi di minggu terakhir. Jadi minggu terakhir ini kayaknya kita lebih banyak, bahkan dari media sosial, baik YouTube, TikTok, Instagram, berita, televisi, dan lain-lain, itu yang sedang bergejolak akhir-akhir ini, minggu ini, itu adalah pemilu. Pemilihan umum. Ya, pemilu. Nah, ini kan berdampak besar, dampaknya buat masyarakat, baik yang pengusung salah satu paslon dari 01, 02 sampai 03. Oleh karena itu, melihat bagaimana perpecahan sosial di bawah dan bagaimana gejolak sosial di atas, oleh sebab itu kita akan bahas bersama dengan pemateri kita. Pak, jangan pemateri dong. Siapa? Kita diskusi santai aja lah. Ya, dengan teman diskusi. Sebagai sama-sama pengamat lah. Iya, sama-sama jadi rakyat biasa. kita akan membahas gejolak sosial dengan teman diskusi kita. Di sini sudah ada, yaitu siapa namanya? Nama saya Winda. Ya, itu aja. Winda. Iya, Winda. Winda saja. Iya. Dengan Winda sekarang kita akan membahas seperti apa gejolak sosial yang diakibatkan oleh pemilu, teman-teman. Mungkin ini, pemilu sudah selesai dan bagaimana Winda melihat hasil pemilu itu. Jadi dari awal kita mengikuti pemilu, dari pencoblosan dan hasil sekarang. Bicara tentang gimana pasca pemilu ya, kondisi setelah pemilu, mungkin beberapa memilukan. Memilukan, pemilu kali ini memilukan. Pemilu memilukan. Ada kisah-kisah pilu yang memilukan juga. Maksudnya kita tahu bahwa dalam setiap kompetisi, terutama dalam pemilu ya, dalam pemilihan umum pasti ada yang kalah dan yang menang. Itu sebuah kepastian lah, kepastian bahwa dalam setiap pemilu pasti ada yang begitu, dan bagaimana dua-duanya sang pemenang dan yang sebenarnya belum kita belum tahu sih, karena kita belum bisa memastikan bahwa mana yang akan. Tapi kan quick count sudah rilis kan? Namanya quick count, belum real count ya kan, jadi iya sih, ini sebagai apa ya, pegangan kita lah untuk sementara kan. Di luar negeri kayaknya kayak Amerika, kalau sudah quick count salah satu paslon menang biasanya langsung perayaan. Karena Amerika. Di Indonesia iya, dan metodenya tidak jauh beda. Nggak, saya meragukan itu. Sebenarnya apa ya, quick count bisa nggak selalu menang. 2019 ya kan, kita tahu bahwa quick count ternyata tidak sesuai dengan real count ya kan. Iya, beneran. Iya, masa perlu dijelaskan ya kan. Jadi menurut saya sih memang sebenarnya kita tidak tahu belum yang mana yang benar sampai kita menunggu hasil real count dari KPU ya. Cuman yang pasti adalah setelah pasca ini, setelah hari berapa ya, hari ketiga sudah ada beberapa yang mendeklarasikan kemenangan dan lain sebagainya. Maka dari situ tentu ada gejolak-gejolak dari pendukung-pendukungnya. Maksudnya yang paling terasa adalah mungkin yang saya bisa rasakan adalah bagaimana masyarakat di sekitar saya gitu kan, terutama karena ya Madura lah, kita bicara spesifik Madura lah sebelum kita masuk ke media sosial ya. Terutama di Madura itu kan sangat bisa dikatakan sensitif. Saya kok jadi sensitif juga. Maksudnya gimana sensitif? Sensitifnya gara-gara apa mereka sensitif? Enggak. Iya. Namanya juga pemilih punya pilihan lah ya. Iya. Punya pilihan. Kok merasa Kiprung bertele-tele aja? Merasa bertele-tele Kiprung di sana ya? Lanjut saja. Tidak, maksudnya di lingkungan Winda itu katanya sensitif gara-gara mungkin kan sensitif mungkin karena isu kecurangan atau sensitif karena isu politik kayak isu dinasti dan lain-lain. Juga sensitif gara-gara isu keagamaan atau yang menganggap bahwa politik ini bagian dari agama, seolah-olah rukun agama yang nomor 4 itu politik kan ya. Rukun agama kan Islam, iman, ihsan. Nah, bagi sebagian orang kan politik gitu. Politik ya. Gitu. Mungkin bagaimana? Karena memang ada beberapa kelompok yang memang siasa itu penting gitu kan. Iya. Jadi mungkin bagiannya ke sana. Kita berhusnuzon aja
karena memang kita nggak bisa melupakan tragedi momen-momen sebelum pemilu. Ya mungkin itu juga salah satu strategi mencari suara ya kan. Cuman memang yang dirasakan sekarang itu pertama mungkin mulai dari MK yang kemarin itu juga memberikan respon ke politik ke bawah kan, ke masyarakat. Maksudnya gini, kita kan orang awam gitu kan. Mungkin kalau yang orang-orang kelas atas tahulah dinamikanya. Maksudnya bagaimana politik dan lain sebagainya lah, gejolak-gejolak politik di atas. Cuman kan ke bawah sebagai orang awam langsung menerima mentah-mentah seperti itu, kadang banyak hal-hal yang berubah. Banyak apa sih namanya, post truth lah. Jadi ada hal-hal yang kita memahaminya sebelah mata sehingga munculnya itu kesadarannya bukan kesadaran kritis gitu. Mungkin ada beberapa, mungkin dari akademisi ada kesadaran kritis, cuman tidak semua masyarakat begitu kan. Dari situ terus juga bagaimana masing-masing paslon itu punya kampanyenya juga banyak yang kontroversial juga. Mungkin yang 01 diarahkannya ke politik identitas dan lain sebagainya. Itu juga kan ke bawah juga mungkin di atas tidak terlalu namanya juga iya kan. Iya. Mungkin ada beberapa poin yang perlu dibahas kali ini. Pertama, aku merasa perlu banyak banget. Gini aja. Biar saya yang gini aja deh. Kemarin, menurut kamu nih terkait misalnya isu-isu kita bawa dari 01 lah. Iya. Dari politik identitas. Menurut kamu gimana? Politik identitas. Jadi identitas. Setuju nggak sih? Maksudnya nggak setuju lah. Maksudnya gimana kamu melihat bahwa ada isu-isu itu dibangun? Iya. Pertama politik identitas gitu. Ini kan istilah ini sudah mungkin dicap tidak baik atau mungkin sudah hal yang sudah dibahayakan oleh sebagian orang karena menganggap bahwa ini akan terjadi pembelahan, ini akan terjadi gejolak yang luar biasa di tengah masyarakat dan akan menjadi permusuhan sosial sebagaimana yang pernah terjadi di 2017 waktu itu. Bagi saya kalau politik identitas itu bahwa politik itu tidak bisa dipisahkan oleh identitas gitu, bahwa Islam juga memiliki identitas tersendiri. Ya, dan politik Islam itu yang hadir di dalam politik itu kan pasti kan misi utamanya adalah kemaslahatan. Jadi identitas Islam dalam politik itu adalah kemaslahatan umat gitu. Jadi, memang begini bisa nggak sih? Maksudnya gini, kalau tadi kan kamu bilang bahwa yang salah justru adalah politik identitas itu tidak apa-apa sebagai sebagai istilah yang bagaimana Islam terjun ke politik untuk kemaslahatan. Yang salah itu ketika mempolitisasi identitas. Ini yang salah. Jadi identitasnya dipolitisasi. Ya sih. Cuman menurutku memang semua kampanye begitu nggak sih? Maksudnya begini. Ya kita kan maksudnya politik identitas yang mungkin arahnya ke agama ya. Ke agama mungkin karena kita tahu bahwa ada polarisasi yang tidak sama lah. Antara misalnya di Madura dengan pesantren yang banyak, dengan aku menganggapnya bahwa kita kesadaran naif gitu, menganggap bahwa gini, kita tahu bahwa kita sadar misalnya di Madura kita lebih percaya dengan apa yang disampaikan oleh tokoh-tokoh agama gitu kan, dengan daripada orang-orang yang politisi dan lain sebagainya lah. Maksudnya kita kan ada beberapa patron klien gitu kan, patronnya kan rata-rata tokoh agama kan, maksudnya yang lebih dipercaya oleh masyarakat gitu kan. Berbeda dengan mungkin di kota-kota besar, mungkin itu nggak terlalu berpengaruh gitu kan. Maka politik identitas agama itu juga tidak semuanya ampuh gitu kan. Maksudnya tidak semuanya ampuh dan sebenarnya jangan-jangan ada identitas-identitas yang lain dan memang sejauh mana kamu menganggap bahwa pertanyaan ya? Iya apa-apa. Maksudnya sejauh mana identitas itu menurut kamu tidak perlu dibawa ke ranah kampanye lah? Iya, jadi kan kayak yang tadi saya bahas bahwa politik identitas dengan membawa identitas kayak agama, suku dan kan kemarin kan sempat ada salah satu paslon yang pakai baju adat. Itu kan identitas dia sebagai itu juga satu identitas kan. Jadi politik identitas itu fair saja. Jadi bisa-bisa saja. Yang tidak boleh
identitas dipolitisir gitu. Itu yang tidak boleh. Bahwa umpamanya kayak politik mempolitisir identitas Islam. Seolah-olah kalau presiden ini atau kayak kemarin kan seolah kan ada doa yang dari salah satu paslon yang sempat viral gitu, bahwa kalau saya terpilih jadi presiden maka Tuhan meridai saya, kalau tidak terpilih itu presiden itu juga maka Tuhan menyelamatkan saya gitu. Seolah-olah kan dia itu menganggap bahwa yang seolah-olah sejak awal dia menganggap bahwa dia terjun ke politik diridai gitu. Jadi sebelum takdir bekerja dia sudah mengklaim Tuhan sudah menentukan dia sejak awal. Aku tidak setuju sih. Maksudnya gimana? Maksudku maksudnya dalam penafsiran lah ya, dalam hermeneutika kan ketika narasi itu muncul, maksudnya kita tahu bahwa setiap orang kan punya sebagai politisi punya sebagai figur, dia kan punya pendapat pribadi tuh, ya kan. Sedangkan menganggap bahwa semua yang keluar dari mulutnya siapapun itu politisinya gitu kan, itu adalah sebuah politisasi, entah itu identitas agama karena dia menggunakan baju agama, entah atau dari ras karena dia dari ras tertentu, maka itu akan tidak fair gitu menurutku. Karena mungkin bukan tidak fair jika itu diklaim memang sebagai politik identitas. Karena begini, misalnya saya memulai ini acara dengan Bismillahirrahmanirrahim misalnya gitu kan, atau dengan Assalamualaikum misalnya, maka bagi orang-orang yang menganggap bahwa oh kenapa dalam acara-acara ini dia menggunakan Assalamualaikum, apakah itu kemudian menjadi politisi agama? Nah, mungkin kita bicara politik identitas lah dulu kan. Jangan kita nggak bicara tentang kampanye lah dulu. Politik ini identitas gitu. Disclaimer ya teman-teman. Sebenarnya ini yang mewawancaranya saya dan ini narasumber. Tapi saya di balik sekarang saya yang dicerca gitu. Biar fair aja. Gini. Iya gimana? Tadi kan sebenarnya doa itu ya dari salah satu paslon itu sama seperti mengatakan bahwa memang suara Tuhan adalah suara rakyat. Yang benar itu adalah suara rakyat, suara Tuhan. Itu jadi kayak bahwa suara rakyat itu suara Tuhan. Artinya kita ikuti apa yang sudah rakyat pilih gitu. Bukan nanti suara Tuhan sudah kita tentukan lalu rakyat dipaksa itu ikut suara itu. Gitu. Itu yang tidak benar. Seolah-olah kan doa yang itu kan dipanjatkan salah satu paslon mengatakan bahwa kalau saya terpilih berarti Tuhan meridai saya dan kalau tapi gue nggak setuju sih. Itu kan jadi seolah-olah sejak awal dia ngeklaim dan percaya bahwa ya Tuhan akan terus bersama saya dan akan meridai semua yang sudah saya capai dan lain-lain. Tapi enggak, maksudnya aku tidak setuju. Yang benar adalah ini maaf ya agak cerewet. Sebenarnya yang benar adalah ridha rakyat, ridha Tuhan. Begitu maksudnya gitu. Maksudnya gini, itu memang subjektif kan, subjektif pribadi kan. Dan aku tidak setuju jika narasi yang itu yang ke politik identitas. Maksudnya ada sebenarnya itu bahasan dari subbahasan kita, bahasan utama kita kan politik identitas. Iya, kita bahas politik identitas. Kalau kamu sendiri bagaimana memahami politik identitas? Sebenarnya sudah yang saya sampaikan tadi kan waktu sebagai pertanyaan kan. Jadi memang setiap orang kan tidak terlepas dari identitas tuh. Kita bicara gejala identitas lah dulu ya kan. Jadi semua orang pasti punya identitas. Bahkan kita dan identitas itu tidak tetap gitu. Semua orang kayak punya ideal image yang ingin dibangun gitu. Maksudnya saya pengen punya identitas yang sekian dan lain sebagainya lah. Ada ideal image dan lain sebagainya. Jadi menurut saya memang wajar jika identitas itu digunakan sebagai branding gitu kan. Sebagai branding. Makanya kayak saya sebagai orang Madura tuh, misalnya paslon 3 gitu kan. Paslon 3 kan menggunakan baju-baju Madura. Itu kan kayak membawa identitas sebagai salah satu bentuk mencari suara gitu kan. Idealnya begitu kan. Sama juga misalnya apalagi ya, misalnya dalam debat-debat menggunakan jaket dan lain sebagainya, menggunakan sebagainya lah, atribut-atribut itu kan menunjukkan bahwa dia ingin menjelaskan atau ingin menunjukkan identitasnya gitu kan. Jadi menurutku politik identitas itu sesuatu yang tidak bisa dihindari dan pasti terjadi. Makanya kata saya tadi bahwa politik identitas itu biasa saja. Yang tidak boleh mempolitisi identitas. Ya, dan apalagi ya, sebenarnya politik identitas yang salah, maksudnya emang politisasi.
itu ini yang aku tanya ya. Aku tanya. Nggak mau, aku pengen tahu aja. Kayaknya pemirsa ini sulit melihat kesimpulan nanti kalau kayak gini. Karena tidak Ya biasa ya teman-teman. Mohon maaf karena yang ini mencerminkan bagaimana ini mencerminkan seperti apa paslon yang didukung. Saya berusaha netral sebenarnya, cuman karena dipaksa jujur, ya teman-teman juga bisa melihat siapa yang dia dukung. Ya gitu ya, gimana ya, karena nggak fair kalau kita hanya menyalahkan, mengkambing hitamkan gitu kan. Sebagai memang strategi kampanye kan beda-beda dan semua ingin mencari suara gitu kan. Dan karena mayoritas kita sebagai orang Islam, makanya mencari suara belum benar untuk membenarkan segala cara kan. Memang harusnya begitu. Makanya 02 juga menggunakan banyak cara gitu kan. 03 juga begitu. Kayaknya kita punya strategi yang berbeda. Cara-cara itu yang kita gunakan untuk mencari suara gitu kan. Makanya aku bilang nggak bisa kita mengkambing hitamkan satu paslon. Karena identitas itu umum. Jangan kita hanya membawa agama. 02 03 juga membawa identitas tertentu gitu kan. Ada yang identitas dari apa sih namanya? Identitas biologis ada hubungannya biologis tertentu. Iya kan? Identitas biologis itu maksudnya ada, bagi semua iya makhluk kan? hidup harus pilih saya gitu. Nah, dan menjadi garis keturunan. Makhluk halus gitu. Identitas nasab gitu kan. Ya kan ya, identitas nasab. Itu juga identitas tuh. Nomor 3 identitasnya podcast jadi kacau. Ya, bagilah narasumber yang kita ambil sepertinya. Kita bahas lain aja lah kan. Bahas lain aja lah. Susah aku ngomongnya ini. Karena belum real count, belum keluar ya kan. Dan jadi kalian tidak akan pernah bertemu. Iya. Kalian tidak akan bertemu. Kita bicara yang lain aja lah ya. Susah kok. Karena masalahnya ini pemirsa, pewawancaranya juga kita beda kubu, jadi susah untuk menyamakan persepsi. Saya sudah berusaha netral. Saya juga sudah berusaha netral. Cuman gimana kalau tidak bisa? Dan saya sebagai penanya dalam hal ini mau memberikan kesimpulan terkait dengan apa yang sudah menjawab. Kesimpulan yang mana? Nggak usah disimpulkan aja biar pemirsa yang kesimpulan dari podcast ini dan mungkin nanti judulnya adalah ciri-ciri. Oh begitu. Maksudnya gini, teman-teman mungkin dapat belajar dari podcast kali ini dan melihat. Edit beneran ya? Iya, biarkan teman. Jangan edit aja. Ini sudah seperti 03 teman-teman. Jadi dia mau mengedit postingan seseorang. Enggak, maksudnya biar pemirsa tidak bingung aja. Maksudnya kita ini trailer untuk dia kita tidak bingung, makanya saya simpulkan. Jangan, saya justru tidak. Gimana kalau saya tidak setuju dengan kesimpulan? Saya bisa nanya. Kesimpulan masing-masing. Ya, saya simpulkan sebenarnya. Kesimpulannya adalah bahwa setiap ada persepsi politik dari setiap orang kan punya latar belakang yang berbeda-beda kan. Ada yang akademisi, ada yang politisi, bahkan ada orang-orang awam dan semuanya punya persepsi yang berbeda-beda gitu kan. Makanya sekali lagi pasca pemilu ini kita kembali kepada satu garis satu arus, yaitu bahwa bagaimana kita melindungi NKRI ini gitu kan. Jadi apapun hasilnya yang salah kok gitu ya. Bahwa misalnya dan hasil real count ternyata 02 menang ya yang 1 dan 3 ya kita legowo. Misalkan 1 menang ya 2 3 legowo. Ya kita real count kan hanya sementara aja. Kalau nanti real count-nya sama dengan quick count. Ya tidak apa-apa, gimana lagi ya kan. Karena kan sebagai bentuk kepercayaan kita terhadap lembaga ada check and balance lah sih. Siap. Ya, check and balance. Jadi kita kembali kepada yang seharusnya, yang apabila kita sama-sama mengoreksi lah apabila ada hal-hal yang salah pasca itu dan bagaimana perjalanan itu, dan kita sebagai rakyat kita menjadi oposisi untuk mengkritisi tadi. Belum ada kosakata oposisi yang keluar dari mulut saya. Itu saya spill aja pemirsa ya, itu sudah diomongin tadi sebelum acara ini. Jadi ya itu aja, sisanya silakan kesimpulkan. Ya mungkin ini kesimpulannya teman-teman adalah teman-teman bisa
kesimpulkan sendiri bagaimana memahami narasumber kali ini gitu. Apakah narasumber itu ciri-ciri dari pengusung yang mana? Jadi sebenarnya saya dibawa ke sini sebagai apa? Sebagai uji coba. Uji coba. bahwa berbahaya sekali kalau kita percaya atau berbahaya sekali kalau kita mempolitisir identitas. Jadi saya sebagai contoh gitu. Iya, dan ini ya. nggak bisa begitu ya pemirsa. Saya pakai kerudung bukan berarti ini politik identitas ya. Iya, asalnya dia laki-laki. Enggak, saya asli Ya, perempuan Tuhan. kita sudahi saja percakapan kali ini dan mudah-mudahan Ada yang baik, sisanya ya dimaafkan aja jika ada. iya, dan mudah-mudahan kita tetap satu negara, satu bangsa. Ya iyalah, gitu. ya iyalah. Tetap kita ya tetap bersatu, tetap ramah, rukun, dan mudah-mudahan Indonesia tetap menjadi negara yang hebat tentunya, Yang lebih negara baik. maju. Yang berubah apa gimana? Negara maju. Oh. Kita kan sekarang sudah ada Ada perubahan yang lebih baik gitu. Iya, ada perubahan yang lebih baik dari Iya. pendukung salah satu paslon. Ya, dan mudah-mudahan Indonesia tetap maju karena sekarang juga sudah ada koalisi Indonesia Maju. Belum ya, nunggu real count ya. Sudah. Saya masih optimis. Dan Apapun yang terjadi, ya, tetap yang kalah dalam keadaan tidak terhormat karena curang semua. dan kalau kita kasih nilai dari narasumber kali ini mungkin 11 dari 100 ya. nggak apa-apa. Saya tidak masalah. Karena penilaian satu orang kan tidak menjadi general, tidak menjadi klaim. Itu adalah penilaian semua orang. Pemirsa bisa menilai seperti siapa ya sebenarnya Oke. yang Ya, sudah. agaknya. Sudah ya, sudah. Bahas lain. Ya, kita bahas lain di pertemuan yang akan datang. Terima kasih teman-teman, dan jangan anggap serius dari pembicaraan kita. Ini hanya trailer dari konten-konten kita selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa teman-teman di pertemuan yang akan datang. Lah, coba keluar wah.